di situ ada pertimbangan adalah pahlawan yang terkenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Pahlawan yang terkenal di langit. Kita sedikit mengenal, sekilas mengenal jasa para pahlawan. Karena ini disesuaikan dengan isu hari. Jadi qadarullah bahwa itu Gusti Allah paling kita rezeki pinanggian dinten iki. Tanggal 16 bulan Agustus memperingati kemerdekaan kita yang ke-60. Alhamdulillah. Biasanya kalau yang saya upacara jam 10 ini dibacakan mengheningkan cipta, terus sebelumnya itu mengenang jasa para pahlawan, terus mengheningkan cipta. Kalau juga penasaran di pahlawan itu apa? Apa Bapak pahlawan itu? Kalau ngintip tentang KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Sanskerta. Bahasa aslinya itu pahla, kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi pahala. Pahala itu apa? Ganjaran, upah, hasil kualitas yang maksimal, kualitas yang positif di pahala. Uang itu orangnya. Jadi pahlawan itu artinya seorang yang mendapatkan atau menghasilkan buah yang berkualitas atau mendapatkan kemanfaatan, buka kurung pahala bagi orang banyak berkaitan dengan jasa dan perjuangan. Ini pahlawan. Pahlawan itu orang-orang yang punya jasa, tapi jasanya untuk kebaikan banyak pihak, banyak orang. Maka dikenang karena walaupun berpengiti yang bisa muncul kembali kebaikan-kebaikannya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Pala artinya upah atau hasil, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi pahala, berpahala, itu upah positif. Kata KBBI lagi, pahlawan itu ambil juga dari bahasa Persia. Ini Romahu KBBI sedikit mengenai ilmu bahasa. Karena sesuatu ilmu bahasanya sangat berperan, penting untuk memahami sesuatu dari bahasa asli, yaitu pejuang atau pendekar, orang yang berani. Jadi menggambarkan sosok kesatria gagah berani yang berjuang. Nah, jenengan itu berjuang melawan diri. Berani, ada satu melawan dia enggak tahu ya. Kemudian betul subuhan. Wah, acung-acung kok utuh. Wah, bukan pahlawan. Acung-acung kok utuh. Habis bisa. Tidak berani. Ini sedikit. Jadi pahlawan mancal kemul betul sukses. Pahlawan mancal kemul. Ini bahasanya Bang Mutasir, kalau cakap sekali Bang Mutasir. Jihad, ingin jihad mancal kemul belum sukses. Pahlawan mancal kemul, jadi pemberani, kesatria, berjuang melawan dingin, sukses. Jadi gak berjuang, sungguh ini lagi. Nah, ini sedikit mengenai makna pahlawan supaya kita tahu. Kalau begitu saya pahlawannya. Termasuk. Jadi pahlawan itu dikenal, diabadikan.
sosok-sosok itu dikenal, dijadikan nama jalan. Wah, jalan-jalan ini dikenal. Jalan Anjani, mengenal Jenderal Anjani, pemberani, sosok pemberani yang memberi dampak positif kepada bangsa ini. Masya Allah. Sini Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sosok pemberani, sosok yang memberi dampak positif kepada banyak pihak. Masya Allah. Termasuk kita ini, termasuk sekolah muncul. Nama gedung. Ini muktamar yang ke-27 nanti tahun 2007 di Medan sana. Medan ya. Itu provinsi sana ke tempat ini membuat gedung namanya Gedung Walidah. Mengenang supaya tahu sosok pejuang yang namanya Bu Walidah. Allah yarhamah. Nama gedung, monumen, Masya Allah. Untuk apa itu dikenal? Jasa para pahlawan itu supaya kita bersyukur, supaya kita ingat mengambil pelajaran. Yang penting lagi rela berkorban, ikhlas. Jadi titik pembicaraan kita ini. Jadi para pahlawan itu rela berkorban, ikhlas, mengamalkan firman Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa artinya? Saya katakan manusia. khairun nasi anfa'uhum linnas. Sekilas kula sinau teng Google sing ajeng tak ambil contoh itu sebuah tulisan yang ditulis oleh Muhammad Nasir, tokoh integrasi NKRI. Muhammad Nasir ini sing ajeng tak angkat untuk sebagai ibrah. Maka sekilas saja. Itu pada tahun 17 Agustus, tanggal 17 Agustus 1951, Jenderal lahir. Beliau menulis sebuah artikel. Judulnya Jangan Berhenti Tangan Mendayung. Jangan berhenti tangan mendayung. Nanti harus membawa hanyut. Bahasanya menarik, saya senang bahasa ini. Jangan berhenti tangan mendayung, nanti harus membawa hanyut. Mungkin ya, kalau gunung, jadi saya membayangkan kenapa tulisan ini muncul. Ya kan Sumatera lalu lintasnya lewat sungai. Munggahnya di gunung, di pasar kemana-mana itu lewat sungai. Jadi ketika lewat sungai pakai dalil. Dan bisa eksis berjuang terus, nyambut gawe terus, aja leren. Sing ikhlas, nek leren ora nyambut gawe, ora berjuang, hanya digawa Allah itu. Digawa oleh air. Di Google tentang catatan beliau ini, artikel ini berjudul Jangan Berhenti Tangan Mendayung, nanti harus membawa hanyut. Itu dimaksudkan oleh beliau dalam artikel itu. Beliau itu di tahun itu sudah mengkhawatirkan tentang bangsa Indonesia ini. Karena kelihatannya 17 tahun. Yang mulai dijangkiti penyakit bahir keringat. Bahasanya bahasa yang indah sekali. Bahir keringat. Terus bahir keringat ya. Bahir keringat. Bahir waktu. Terus bahir waktu.
ngaji setahun ora apa-apa. Seminggu pisan ning masjid, pokoknya masjid dijamin karo Kanjeng Nabi Muhammad. Dunyane lebih mendominasi pikiran. Mangan sejam, sedino Pak Lekor jam. Pak Lekor ping 7 dino, kita matematikanya salah. Seminggu saja dunyane lebih mendominasi dalam pikiran. Padahal nek Gusti Allah ngekei ganjaran ming modal mangkat njur ikhlas dikei swarga. Bisa apa bisa begitu? Bisa apa bisa? Siapa yang melarang kalau Allah menjenengan itu modal mangkat sejam iki wong ikhlas banget. Di akhir hidupnya seperti doa tadi. Terus dikei swarga. Siapa yang melarang Allah? Ada yang melarang Allah swarga di Gusti Allah. Insyaallah. Bahil. Kalau ini mau beres Quran dan masjid. Kalau tadinya tugas, biasanya terus Quran ini suara besar. Saya kali-kali itu tulisannya Pak Mas ini. Bahil waktu. Padahal terus Quran ini sedikit sendiri mau sesuatu satu kebaikan ini. Man qara harfan min ayatillah falahu hasanah. Sapa wong iso maca kan sahuruf wae entuk kebaikan siji. Monggo Gusti Allah iku maca nikel-nikel meneh. Fal hasanatu bi asyri amthal. Satu kebaikan akan dilipat menjadi 10-nya. Seperti ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Sapa wong sing iso nekake satu kebaikan dhewean entuk kebaikan 10 tikelnya. Maca Quran saumur semua. Lan sak kabeh. Salaman kabeh. Sejawa ini. Satu baru kan salaman gitu. Waduh, tak satu keteran. Saya ingin membuka kita semuanya supaya interaksi kita dengan Al-Quran jangan lupa. Ini kenapa tak contohkan bahil waktu ini dalam hal konteksnya maca Quran. Lalu bahil nopo meneh? Bahil waktu merajalela sifat serakah. Itu Pak Nasir tahun itu pun berpikir ini nek dicilike dalam konteks keluarganya wis padha bahil. Bahil keringet ibu ora gelem ngasasai. Isahe salah gelem. Bapake bahil ora gelem goleki nafkah. Anake bahil diceluk bapake ini nulung dalem cuci. Bahil. Gimana kira-kira keluarganya bahil? Ini mah masjid ini kalau jenengan coba panitia nih margote. Ibu ini kakeknya ini ngomong. Sudah bahil dalam konteks organisasi, coba dalam konteks nasional, coba serakah. Kabeh itu pengen dindak. Orang malah memberi ngepek. Nah, ini Pak Nasir ini sudah memikirkan tentang itu. Orang sudah keberatan memberikan keringatnya sekalipun untuk tugasnya sendiri. Yang gaya DWS kita ini, wah ini luar biasa.
biasa menurut saya itu misalnya kalau diangkat di alam sekarang dihubungkan cocok ya dalam konteks negara. Cocok menurut orang sudah baik. Kalau kepingin di bagianku, bukan rela berkorban, tapi bukan apa yang bisa saya berikan, tapi apa yang bisa saya ambil. Entah itu negara bukan saya. Apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang saya bisa berikan. Ini semua memberikan. Dengan memberikan, kau memberikan. Semua yang memberi. Tumbuh rasa kebaikan. Karena memberi. Coba kalau semuanya kepingin mendapat. Jangan kepingin mendapat begini. Orang mendapat mejanya. Aku kan aja ngomong. Empuk ini. Masya Allah. Entah ya. Masya Allah. Makasih ini luar biasa tulisannya. Di tahun 2019 ini sedikit mengenai kenangan sekilas mengenai tokoh. Terbit sebuah buku judulnya 72 Wejangan Hidup Kiai Haji Imam Zarkasyih. Ini kiai saya sedikit, saya tak pamerkan mengenang karena tulisan ini. Yang ditulis oleh putra bungsunya namanya Muhammad Ridho Zarkasyih. 72 itu wejangannya yang berhubungan dengan tema kita hari ini adalah hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Kita tidak bisa memilih antara berjuang dengan tidak berjuang. Tidak bisa memilih. Selama kita ingin hidup, perjuangan mutlak dilakukan. Berjuang. Orang juga tekan ini, bukan berjuang. Ya bukan tekan ini. Kalau pengen berjuang, wah, aku kudu ngelihat. Bapak itu boleh pentenang, piring harus berjuang lagi, ambil diempok, penting mulut berjuang lagi dikunyah, betul dikunyah kolot, mungkin dikunyah masih berjuang lagi untuk elok. Jadi apalagi kepingin surga, kalau leha-leha jangan pakai lamun, hidup baru berjuang. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, yang kita perlu bedakan adalah kepentingan siapa kita berjuang. Orang berjuang ada punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan bagaimana cara memperjuangkannya? Nah ini kita berjuang. Jadi intinya hidup harus berjuang. Nah, ini sekilas mengenai tokoh. Hidup harus berjuang. Gak bisa kita berjuang. Itu juga sudah dinas oleh ayat surah Al-Balad ayat yang keempat. Saya ketemu. Saya mendorong supaya kita ini benar-benar Quran itu harus menjadi konconya sebenarnya, teman bicara. Konco Quran itu menjadi teman bicara kita. Orang Muslim harus akrab banget dengan Quran. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku ciptakan manusia itu dengan susah payah. Itu terjemahan Kemenak dan Kemenak agama yang sudah ditasbihkan
Tapi kemarin saya punya teman, punya tamu, tiba-tiba mendiskusikan tentang ayat ini. Pak, saya nggak setuju dengan terjemahannya Kemenak itu, Pak. Sungguh sungguh aku ciptakan manusia itu susah payah. Manusia Gusti Allah kok susah payah piye? Aku rasa setuju, orang kok sampai ora setuju. Usul aku kalau melakukan ganti itu semua. Lah menurut sampean apa ngerti? Menurut saya sungguh aku ciptakan manusia itu dinamis. Oh, ya orang kok tak tahu usulmu, tapi belum tentu akan menerima usul sampean. Dinamis kata dia. Ya Allah alam ini tafsir. Nah, maka itu tidak bisa tidak berjuang. Nah, kembali kepada cerita pahlawan tadi. Jadi kembali kita kepada cerita pahlawan tadi. Ternyata pahlawan yang diperingati itu tidak semuanya Bapak Ibu. Tidak semuanya pahlawan yang dikenal. Ada pahlawan yang tidak dikenal, berjasa tapi orang dikenal, tidak diketahui, tidak ada yang mengerti, namanya tidak dikenal, bahkan makamnya orang kenal yang di kuburannya. Ternyata Bapak Ibu, hal ini juga terjadi di kalangan Nabi dan Rasul. Ayatnya sudah dimunculkan, Mas Aknan. Nah, ini dia ayat. Itu ayatnya 164 surat An-Nisa atau surat Kamar. Kita belajar satu ayat sini saja. Semacam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan naqsushum 'alaika. Wa kallama Allah Musa taklima. Wa rusulan dan para rasul-rasul itu sungguh aku kisahkan mereka kepadamu Muhammad sebelumnya, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Dan benar Allah itu berkata kepada Nabi Musa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, ini Rasul ada yang tidak sampai kita ceritanya. Menurut informasi ini, orang jenengan percaya Rasul itu selawe ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Wah, kalau ini dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, tapi kemudian saya cari kesalahan hadis ini. Itu Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW, itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang kata Abu Dzar, "Qultu ya Rasulullah, kan al-anbiya." Kisahnya itu cerita hadis ini panjang. Kisahnya Abu Dzar itu melihat Rasulullah lagi sendirian di masjid. Lalu Abu Dzar ini menemani, lalu ketika berteman ngobrol-ngobrol nanya, bilang, "Berapa jumlahnya Nabi itu ya Rasulullah?" Nabi itu cacai piro. Rasulullah menyebut mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. Ini niku. Mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. 124.000. Kan jadi yang terus lalu Abu Dzar nanya lagi,
rasul min dzalika. Siapa yang menjadi utusan rasul-rasul ini? Qala, Nabi menjawab, salah satu mi'atin wa salah satu asyar. Jamun ghafirun kathirun tayyibun. Ada 100 salah satu asyar. Salah satu mi'atin 100 lagi. Salah satu mi'atin wa salah satu asyar. 113. Tapi hadis ini oleh para ahli hadis macam-macam. Ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi kemudian Ibnu Katsir mengatakan tentang jumlah pastinya kita tak tawakuf karena hadisnya diperselisihkan. Tawakuf itu berhenti. Nah, menurut yang lebih sahih ya seperti diberitakan di Quran saja. Kalau di Quran diberitakan rusak. Kalau sudah memberitakan juga. Jumlahnya sepira ini tawakuf saja. Nah, yang akan kita pelajari bukan tentang kenabian ini, tapi yang akan kita pelajari di situ yaitu dari ayat ini mereka itu berjuang. Para nabi, nabi itu pilihan Allah, diberi wahyu, orang istimewa, orang hebat, diberi wahyu pilihan Allah. Secara spesial itu dalam surat Al-Imran, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. Gusti Allah itu milih Adam, Nuh dan Nabi yang lain. Jadi Nabi itu pilihan. Kalau jumlahnya benar segitu sebagaimana hadis Abu Dzar tadi, berarti banyak sekali orang-orang baik tapi tidak populer. Berjasa tapi tidak populer, tidak dikenal, tidak viral. Sama dengan bangsa ini. Yang berjasa memerdekakan bangsa ini bukan pahlawan kok. Bukan artinya kita mengecilkan peran pahlawan. Tapi banyak yang berjasa tapi tidak dikenal. Karena apa? Kemuliaan itu bukan karena terkenalnya, bukan. Wong Nabi udah dikenal. Ikut lagi ayatnya. Baru sulan qad qasasna hum alaik. Baru sulan lam naqsus hum alaik. Ini komplikasi perkataan. Maka jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya lumayan terus. Saya kepingin memberi contoh satu sosok seseorang, yaitu namanya Uwais Al-Qarni. Namanya nggak cukup, buka aja untuk memancing, nanti boleh membuka Google. Uwais Al-Qarni beramal dalam senyap. Namanya asing di bumi tapi terkenal di langit karena tertulis ikhlasannya. Sudah pernah dengar ceritanya Uwais Al-Qarni? Pernah ya? Dan pernah pakai nyuwun pirsa kalian pernah. Terus Uwais cerita Uwaisnya. Uwais Al-Qarni itu orang Yaman, hidup pada zaman Nabi. Kepingin banget ketemu zaman Nabi, ini tidak masuk dalam kalangan sahabat. Pingin banget ketemu, tapi lebih mementingkan bakti sama ibunya. Luar biasa. Bakti sama ibunya pompolan, Masya Allah. Suatu ketika ibunya lumpuh itu minta, "Le, aku nggak bisa haji. Aku kepengen haji, Le." Masya Allah. Orang juga ini ceritanya, iya yo, orang juga haji saka Yaman arep ing Mekah. Nunggang motor mobil ngono. Nunggang sepul orang kereta. Nggak jalan orang juga mulai melarat. Iya ya. Terus tuku sapi pedhet. Latihan gendong. Saben dina munggah, semisal munggah gunung. Gendong pedhet. Latihan fisik. Ben kuat arep ibune digendong. Mangkat haji.
Rantai sapine gede. Jere kuat kuku. Kanjeng Nabi ngantek bersabda dalam satu hadis. Engko ana wong jenenge Uwais. Nek sampean ketemu njaluk dumane manjur. Mergo tulis elas. Tengerek ning kene iki ana tepak. Biyen kita kena mau sopak, mau dolang benteng kae. Mari tulas sithik gedene sak koin. Kok dideleng nang jero. Wis jenenge wis. Dumane mustajab. Mergo ikhlas. Ndak viral kan masalah. Ini semua viral ya. Orang viral itu orang lilo. Agak mau ibadah wae, kula pinane. Jangan ini lagi haji saiki ketat ya. Haji wae karo dipotar-potar haji. Oh, pakai nganggo ihram. Bali nganggo serban junipol. Umpam. Kok viral? Kayak dadi wong alim. Enggak apa-apa berarti kan? Kita terus berkarya, kita terus berbuat, dan berbuat. Tidak terkena ada. Mungkin di kampung ada guru ngaji yang tidak pernah digaji. Terakhir, mungkin anak perabot masjid, bersih masjid. Pengen masjid, azan dewe, imam dewe, makmum dewe. Ibu-ibu mungkin ya, bahkan ibu kita ya. Masya Allah, ibu ikhlas mendidik anak-anaknya, makanya anak-anaknya susah payah dilakoni. Masya Allah, berjuang. Apa kemudian Allah enggak? Apa kemudian Allah pangling terhadap keikhlasan setiap orang itu? Maka kita tidak boleh berhenti berbuat baik meski tidak dipuji. Kita tidak menuntut popularitas. Tujuan kita adalah surat At-Taubah 72. Ada di muncul? Saya? Nah itu dia. Ini visi misi kita At-Taubah 72. Yang menjadi kata kunci adalah Waridwanullahi Akbar. Baca bareng-bareng. Waridwanullahi Akbar. Sekali lagi. Waridwanullahi Akbar. Waridwanullahi. Saya aku loh ya, manai malah salah. Terus barang-barang ini malah salah. Ngapura sekali. Waridwanu minallahi akbar. Itu kata kunci. Misi kita itu sama-sama itu. Tujuan kita itu. Jadi apa wae itu? Jadi petani ora apa-apa, jadi pegawai ora apa-apa, jadi tukang buruh ora apa-apa, jadi marbot ora apa-apa, jadi kepala keluarga, jadi pahlawan. Tujuannya ridha Allah adalah segalanya. Jadi presiden ora apa-apa, malah jadi presiden yang kudu ridhone, jadi presiden yang kudu sing kelahiran Gusti Allah. Bisa mlebu neraka. Bisa nggak? Orang sedekah tapi masuk neraka bisa nggak? Bisa. Pahlawan bisa masuk neraka karena hanya kepingin disebut sebagai pemberani, tidak ikhlas. Jadi intinya kajian hari ini adalah mari bangun keikhlasan kita. Jadi intinya muga-muga ngaji surat Maidah 162 dan kata kuncinya Al-Baqarah 72 ini awal jadi kita wong sing ikhlas samudayani. Ikhlas
Sing ikhlas niku sing paling menahan dhewe. Nek pun ikhlas niku setan ora doyan sedemit ora ndoleh. Wis kember sakti mondro ora das parone pandi. Nek ora ikhlas dimingi dhuwit runtuh, dimingi jabatan leor. Nek ikhlas kanjenengan udan panas, ora udan sepele ya ora apa. Adem ikhlas karena Gusti Allah. Aku ora hasud, ora iri dengki, ora serai ora ikhlas. Inilah yang akan menjadi tujuan kita bersama-sama dalam hidup ini. Jadi keikhlasan adalah tujuannya. Terakhir sekali, paling terakhir, kalau jangan cari hadis, tidak ditulis di situ. Hadisnya berbunyi begini. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Berbunyi begini. Ini untuk memberi tambahan tekanan saja supaya kita oleh Allah dikaruniai hati yang ikhlas. Sunan Ibnu Majah juz 12 safhah 138. Mu'adz bin Jabal qala sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz bin Jabal sahabat Kanjeng Nabi, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abrar. Sesungguhnya Allah itu suka kepada hamba-hamba yang baik-baik. Abrar, penjenengan orang baik-baik. Yang tidak baik tidak ke masjid. Kalau sukuan orang baik-baik. Di sini orang semua. Orang yang tidak angkat. Baik-baik yang baik. Gusti Allah senang. Innallaha yuhibbul abrar. Al-atqiya. Wong-wong sing bertakwa kepada Gusti Allah. Jauh itu honi amisan dipilih. Tapi Gusti Allah jangan nuhun. Gusti Allah senang. Alladzina al-abrar al-atqiya al-ahfiya. Ini kata kuncinya yang hubungannya dengan pribadi. Al-ahfiya adalah orang yang tidak suka menonjolkan diri. Kaya Uwais mau, kaya sendiri tokoh nasional tadi, Ahmad Nasir, tidak suka menonjolkan diri. Al-ahfiya alladzina idza ghabu lam yuftaqadu. Mereka tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Apabila mereka tidak hadir, mereka tidak dicari. Dalam taklah dilurus oleh Allah. Apabila mereka hadisnya, wa idza alladzina idza ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam yud'au. Apabila mereka hadir, mereka tidak dipanggil dan tidak dikenal. Sedekah lah orang kenal orang tidak kenal. Walau yu'rafu tidak dikenal. Qulubuhum masahibul huda yakhrujuna min kulli qabra'in mudhimmah. Hati mereka adalah obronya petunjuk. Mereka keluar dari setiap kegelapan yang mereka. Jadi pahlawan yang terkena di langit mesti di bumi tidak diketahui. Terus beramal dengan penuh keikhlasan. Ridhonya Allah itu lebih besar. Dengan niat yang tulus, insya Allah Gusti Allah yang Maha Adil semuanya akan diberi pahala. Begitu Bapak Ibu, sampai jam 6 lagi 5 menit. Jam 7. Paling Mungkin yang biasa ini cepat mungkin itu setengah. Pokoknya nyambut kami ikhlas, Gusti Allah mengiring. Orang dikenal, orang bela, orang apa, Gusti Allah itu ngomongin sendiri. Apa
wedine dikenal nang donya karo nang langit wis alhamdulillah. Umpamane ora viral ya ora. Ikhlas Gusti Allah mohon. Mireng mohon sangat mboten ati sae. Kata nomor ringkesan dari kajian pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya sudahi izin yang berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.